udah himahnya cetek, yang nafsunya melambung tinggi. Maka yang sudah baik pun 6 tahun di Al-Hikmah, lah kok kemudian setelah itu suka ngomongin saf-saf, perkara receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, nggak penting-penting itu. Mengenai gimana tuh kalau ada artis terus meminangnya di kapal, ya biarin aja, dilatanya sama saya. Itu kok bisa begitu, kenapa? Wallah Muhammad SAW, hadis itu awalnya bermacam-macam. Innallaha jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'in segandengannya wa yakrahu saf-safaha, dan Allah itu saf-saf itu apa? Urusan receh-receh, remeh-temeh. Saf-saf itu pada kita ngayat tepung, tahu tepung ya? Itu kan kita kasih tempat penampungan. Terus ada yang terlempar keluar, mata pun hampir tak dapat melihat, walaupun mata saya sipit begini. Orang itu kan kalau pengen penglihatannya lebih tajam kan menyipitkan mata. Nah, jatuh di keset, kira-kira Anda ambil nggak tepung itu? Enggak, itulah saf-saf. Kita berjalan, debu tak terlihat, tapi ada debu di lantai, sehingga ketika diinjak dia akan berpindah. Kita kembalikan nggak itu? Tidak, itulah saf-saf. Ikut pengajian atau ikut seminar, menghadirkan orang-orang yang masyhur misalnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Yang satu membahas isinya, alhamdulillah hari ini bisa istifadah, banyak pelajaran yang saya ambil. Yang satu sama-sama berfoto atau sama-sama menampilkan foto atau sama-sama update status di FB. Pastilah dia bukan orang yang kaleng-kaleng. Ya. Itu berikhtiar sampai akhirnya ketemu. Tapi cerita lengkapnya oleh gereja, karena ini adalah minuman ideologisnya orang-orang Islam. Tahun 1600 pas, nggak lebih, nggak kurang. Rombongan pertama, tim ilmuwan Belanda yang sedang memetakan, nggak tahu itu suka biar misk abiat ya, tapi nggak bawa parfum gitu ya. Harum betul ini. Lalu Ippolito Aldobrandini alias Paus Clement ke-8 mengatakan, aku ingin meminum kopi ini, aku ingin meminumnya. Maka orang-orang kepercayaan sekelilingnya itu, para uskup mengatakan, jangan, itu adalah minuman. Ippolito Aldobrandini mengatakan, tidak, aku harus mencobanya. Kemudian dia menyeruput. Akhirnya karena ini paus kan, pemimpin tertinggi Katolik, pemimpin tertinggi Nasrani, maka dia pun akhirnya dibikinkan itu, kopi dibaptis, dia dilantik jadi Katolik. Ippolito Aldobrandini alias Paus Clement ke-8. Itu beberapa tahun, 4 tahun sebelum matinya Ippolito Aldobrandini. Belum ada WhatsApp, belum ada yang lain-lain, sehingga informasi itu lambat sekali nyampenya. Di antara yang awal mendapatkan kabar itu adalah negeri yang bernama Austria. Ya, negeri yang bernama Austria. Pernah berperang melawan Turki Utsmani. Turki Utsmani saat adalah kekuatan yang paling ditakuti, superpower. Nah, nanti hubungannya tadi pertanyaan saya,
bukan Hindia Belanda, bukan Nusantara, bukan Indonesia. Lalu disebut apa? Wilayah Indonesia ini dulu. Disebut apa? Itu mengikuti peristilahan yang berlaku pada superpower saat ini, yaitu Turki Utsmani. Itu ya. Nah, saya teruskan lagi. Nanti saya kalau belum ada yang nah, tetapi suatu hari Turki Utsmani ini berperang melawan pasukan Austria di wilayah Vienna, dekat Vienna. Vienna itu cara bacanya orang Inggris. Orang Austria sendiri bacanya Wien. Wien ini adalah tempat matinya Carl Gustav Jung dan tempat matinya Amadeus Mozart. Tulisannya Mozart, bacanya Mozart. Maka mereka pun baca Athiri dengan baca Athiri. Terusan lagi. Saat itu ternyata pasukan Turki kalah. Dan ketika kalah, ada yang tercecer, tertinggal, yakni biji-biji kopi yang masih mentah maupun ada juga yang sudah matang. Yang lebih banyak ada yang masih mentah. Akhirnya ini apa ini? Ini yang bikin mereka kuat, ini yang bikin mereka kuat. Rupanya ada satu yang tahu. Oh iya, itu mereka meminumnya dengan beberapa campuran. Campurannya ada 7 macam. Kalau kopi Osmani, Osmanlı bahasa Turkinya, Osmanlı Kahvesi, 7 macam rempah. Nah, mereka bingung gimana caranya. Rempahnya apa nggak tahu. Dan ketika akhirnya ada yang tahu, rempahnya nggak punya rempahnya. Akhirnya saking pingin nirunya itu, maka kopi yang hitam itu dicampuri susu, menghasilkan warna seperti warna topinya Kapuziner. Tahu Kapuziner? Biarawan Ordo Fransiskan. Ini mirip Kapuzin ya. Karena warnanya itu sama dengan topinya Kapuziner, disebutlah kopi itu Kapuzin. Nah, saat itu Belanda belum minum kopi. Lagi-lagi sampaikan ya. Jadi Anda tahu persis bahwa bohong kalau kita ini diajari minum kopi oleh Belanda. Langsung lagi. Belanda belum minum kopi. Dalam buku yang diterbitkan di Amsterdam berjudul The Landbouw in the Indische Archipel berbahasa Belanda. Kalau ada yang ingin baca, nanti bisa saya fotokan ya di rumah. Ditulis di situ bahwa pada tahun 1616 ketika penjajahan mulai dirintis, belum mulai menjajah, baru masuk juga kan. Maka kopi itu menjadi genetic drank. Gimana? Genetic drank. Karena G itu dibaca seperti kha ya. Genetic drank. Minuman rakyat yang membahagiakan. Artinya apa? Ketika mereka masih haram minum kopi karena orang Belanda itu baru boleh tahun 1652 dan itu pun baru di Amsterdam saja, gitu ya, di Amsterdam. Kita itu sudah kenyang. Dan lagi pada tahun 1700-an itu ditemukanlah mesin espresso pertama kali di Italia. Maka Kapuzin ini dibawa ke Italia dan sebutannya menyesuaikan dengan lahja, dengan logat Italia menjadi cappuccino. Jadi kalau ada muslimin
Ada orang Islam generasi muda lagi kok bangga sama cappuccino, itu menyedihkan, merokap. Kenapa? Itu sudah kopi kepepet dan itu adalah simbol ideologis, karena ya sebenarnya karena kepepet itu awalnya. Kopinya biarawan. Kopinya biarawan. Sama halnya kalau ada orang kok bangga dengan dalgona, itu memilukan. Kenapa? Dalgona itu sejarahnya adalah awalnya mereka ini meniru racikan kopi dari para penuntut ilmu yang ada di Pakistan. Cuma karena nggak bisa niru dengan baik, akhirnya pakai kopi instan orang-orang Korea. Lalu kita niru justru dari sumber yang lemah. Itu kan sama seperti cappuccino tadi itu. Nah, selesai lagi ya bincangnya ini. Tahun 1600 baru dibaptis, tapi kita sudah 750 tahun. Tetapi pembahasan yang saya sampaikan adalah kenapa muncul minuman itu. Awalnya seorang yang namanya Khalid, dia ahlu ribat di Risha, sering terus dengan Geisha atau Gisha, yang merupakan bagian dari Kaffa, sebuah provinsi dengan hutan sangat luas. Waktu itu mayoritas Muslim, tetapi kurang ajarnya Perancis adalah ketika dia menjajah betul-betul by target, menghabisi wilayah-wilayah menjadi simbol Islam, pembantaian habis-habisan, sehingga akhirnya Muslimin di Kaffa sekarang ini jumlahnya hanya 5%, sementara di Risha hanya kira-kira 2%. Yang lain dibantai. Masih ada yang ingin berbangga-bangga dengan Perancis. Parfummu dari Paris, kata hadis. Itu artinya orang nggak ngerti parfum itu. Orang nggak ngerti parfum itu akan begitu. Kenapa? Parfum itu tradisi, warisan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin tanya, istri Rasulullah yang paling jago bikin parfum itu siapa? Ada yang bisa jawab? Bukan. Bukan. Ayo, ada lagi? Siapa? Mau ngeluarin uang kayak gitu? Bukan. Oh, bukan. Ini 25 real. Kalau ini 115 real. Kalau ada yang bisa jawab dengan sangat komplit, saya kasih ini. Tapi kalau jawabnya ini baunya sih kayak melati, tapi ini bukan melati. Ada bunga yang sangat mirip, namanya ful. Ful. Orang Arab sih punya ful ya, namanya ful. Tapi kalau jawabnya nggak lengkap, saya kasih ini. Ayo, angkat tangannya. Angkat tangan. Yang bisa silakan angkat tangan. 115 real mah. Saya cari lagi, ada nggak yang lebih Banyak mahal? banget kan? Siapa? Mana? Angkat tangannya. Belakang, atas nama siapa? Kelas berapa? Ya, siapa itu? Mas Fakih. Kalau cuma nama tok, Yang mana sih? Putri dulu, Putra dulu tadi? Putri. Siapa? Berdiri, silahkan. ya silakan sebut. Sebut, berdiri, sebutkan. Kalau ini walaupun gede, ini cuma 15 real. Karena itu jangan mudah kagum dengan yang tampak gede. Ayo, silahkan berdiri. Ya, silahkan Ustazah. Oh, santri dari markas. Silahkan Mbak. Bukan Aisyah. Iya. Silakan Mas. Siapa lagi? Mas Fakih tadi. Silakan Mas, saya Mas. Berdiri. Jawabannya sama. Iya, silakan.
Sofiyah binti Huyai. Bukan. Ya, Kalau diurut nanti ketemu juga ya. Saya kasih satu kesempatan terakhir. sebelum saya Silakan. lanjutkan. Zainab binti Jahsy. Masya Allah. Allah. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sabar, Ya. Mas Fakih, sabar. Kan saya bilang kalau lengkap ini Wah. 115 real. Kalau nggak lengkap ini, gitu kan? Nama tok Zainab binti Jahsy, tahu namanya, belum tahu parfum apa beliau paling unggul. Moderator boleh jawab nggak tuh? Sudah dijawab Oh, duluan sudah ya. dijawab. Baik, karena ini waktu ya, jadi biar berangkat ke sana ini ya. Mau ya nanti ya. Nanti biar ada sesi foto. Ya terserah. Silakan lanjut. Saya teruskan ya. Sebentar. Kok ini rupanya goyang nggak pas ini. Ya. Nah, kembali lagi, sepanjang sejarah temuan-temuan hasil-hasil peradaban dalam Islam selalu muncul bermula dari ketaatan. Demikian pula nanti, saya sebelum itu saya mau tanya, ada yang pernah pakai Google Map? Pernah. Siapakah yang awal menemukan teknik menentukan lokasi yang menjadi cikal bakal mapping digital itu? Bukan, Ibnu Battuta itu yang menggunakan teknologi itu. Baik, nanti silakan cari ya. Itu bapaknya mapping, gitu, bapaknya mapping. Itu dia menciptakan alat itu bermula dari keinginan yang sangat kuat untuk membantu muslimin agar tahu arah kiblat dimanapun mereka berada. Kalau kita di sini mungkin mudah, cari aja barat agak mencong dikit ya. Tapi di tempat-tempat lain ini gimana agar orang yang melakukan musafir yang berkelana kemana-mana itu, yang mungkin sampai di wilayah utaranya, baratnya, timurnya, selatannya Mekah itu bisa tahu arah kiblat. Maka beliau menciptakan alat itu. Nah, serupa dengan itu pula apa yang menjadi asbab lahirnya kopi itu. Seorang ahlur ribat, orang yang berjaga dalam jihad fisabilillah, dan dengan demikian bukan hanya kuat melek, karena kalau kuat melek ilmunya tidak ada, komitmennya tidak ada, malah cuma main gaple. Nah, dia memikirkan apa yang dapat menjadikan orang itu kuat, memiliki kekuatan, sanggup untuk melek. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memperhatikan betul di sekelilingnya. Suatu hari pada saat dia sedang menggembala, dia memperhatikan kambing itu kalau habis makan di tempat itu lebih lincah. Tapi kan ada banyak tanaman-tanaman itu, yang mana yang membuatnya lebih lincah? Maka akhirnya berikutnya kambingnya diarahkan ke tanaman-tanaman dan diperhatikan betul. Oh, coba makan ini saja, nggak dikasih makan yang lain. Oh, yang ini saja. Oh, yang ini saja. Sehingga akhirnya ketemulah, oh, tanaman ini waktu itu belum ada namanya. Oh, ada buahnya, yang buahnya menjadi merah sekali kalau betul-betul matang. Oh, dan karena karena tidak ada namanya, akhirnya tanaman itu disebutnya uwah. Uwah, yang dari kata uwah itu akhirnya muncullah kata qohwah, ya, qohwah. Jadi sebagian ulama mengatakan ismul qohwah min kalimat quwwah, dari kata quwwah.
Tapi sebagian ulama lain mengatakan ismul qahwa min kalimat kafah. Kafah itu di mana? Di Habasyah tadi itu. Tapi kata kafah sendiri berasal dari kata qahwah. Nah, dan ketika orang bertanya, yang bikin kuat ini apanya? Karena ada kopi yang mereka konsumsi pertama kali itu akhirnya disebut sebagai Arabica. Namanya saja Arabica, pasti bukan dari Belanda. Ya enggak? Kalau misalnya kalau misalnya dari Belanda atau Amerika kan pantasnya Americana. Itu Arabica. Lalu ini terbentang dari Habasyah hingga Sidamu. Sidamu itu masih di wilayah Ethiopia, kemudian hingga Sudan Selatan. Itu semua begitu. Pada perkembangannya ditemukan ternyata yang tumbuh antara Guinea hingga Uganda sepanjang aliran sungai Nil kecuali Mesir sekat kopi. Ini kalau diminum meleknya lebih kuat, karena lebih kuat disebut tawi. Jadi qahwa yang qawi, ya. Nah, qawi kalau disebut power kan nggak enak. Nah, qawi itu bahasa Inggrisnya robust. Is a robust coffee? Yes, sure. Nah, akhirnya kita menanya sebagai robusta. Semuanya warisan muslimin. Teruskan lagi. Sebagaimana sejarahnya yang ada di Indonesia, yang kemudian bibit tanamannya dibawa ke Panama sehingga menjadi kopi termahal di dunia, menjadi Geisha Panama. Saya itu jarang beli yang mahal-mahal itu, saya nggak suka itu. Ya, walaupun beberapa kali dikasih, seringkali saya kasihkan orang, karena saya lebih suka semuanya itu memiliki ikatan sejarah. Karena dalam sejarah muslimin nanti termasuk, kalau Anda ingin belajar tentang makanan paling sehat di dunia, maka Anda akan ketemu dengan seni kuliner Mediterania. Saya kasih tahu sedikit, bukan untuk mengajak kuliner, tidak, tetapi untuk melihat kenapa ini menjadi paling sehat. Karena akarnya itu yang sangat terkait dengan Islam, dan karena Islam itu, maka landasan yang membuat mereka mengembangkan itu berbeda. Ya, saya teruskan di sini. Nah, pada saat yang hampir bersamaan ditemukan juga kopi itu di wilayah Son'ah. Ada yang kakeknya atau buyutnya dari Son'ah, Yaman. Son'ah, Sana'ah dia, Son'ah. Tapi karena kopinya itu didistribusikan ke berbagai penjuru melalui kota pelabuhan yang namanya Mocha, orang Eropa bacanya Mocha. Orang Eropa nulisnya menjadi M-O-C-H-A, Mocha. Seumur hidup saya baru 3 kali ketemu kopi Son'ani, kopi dari Son'ah, alias kopi Mocha itu. Betul-betul sangat berbeda, seperti ada coklatnya, seperti ada susunya, tapi sangat berbeda dengan kopi rasa mocha, sangat berbeda. Sebagaimana bau durian beneran itu sangat berbeda dengan aroma essence durian. Ya enggak? Beda sekali kan? Sangat berbeda, sangat berbeda. Saya teruskan lagi, sangat berbeda. Nah, karena orang itu pingin niru, akhirnya dibikinlah campuran. Tapi kembali lagi, lalu apa yang menyebabkan ini berkembang? Para ulama mengatakan tadi ada dari kalimat kafah, dan banyak ulama yang menulis. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Al-Muhaddits menulis kitab judulnya Risalah fi Syai wal Qahwa wa Dukhan. Dukhan bukan bermakna rokok ya. Nah, kemudian ada ulama lain, Al-Arnaud, Muhammad Al-Arnaud, ini ulama hadis juga, menulis kitab. Saya lupa judul lengkapnya itu ya, Min Thaqafah. Saya lupa judul lengkapnya.
tapi ujung belakangnya itu judulnya Qahwa wal Maqahi. Qahwa itu kopi, wal Maqahi coffee house. Ngapain sih kok sedemikian sampai tulis kitab ulama-ulama itu? Karena dahulu pada awalnya, terlebih semenjak masa Turki Utsmani, maka tidaklah ada masjid, ada maktabah, ada jamiah kecuali di situ ada maqahi. Kenapa? Karena sebagaimana di masa Risha maupun di masa di Son'ah, masa ditemukannya itu, tidaklah seseorang itu meminum kecuali hanya untuk ketaatan saja. Jadi kalau cuma mau kongko-kongko dengan teman, mereka tidak meminum ini. Mereka hanya meminum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminum hanya ketika mau ribat, hanya ketika mau telaah ilmu, hanya ketika mereka mau istirahat dari penatnya mengkaji kitab. Dan istirahat itu adalah al-intiqal minal amal ilal amal. Jadi istirahatnya tetap diskusi. Karena itu di sepanjang jejak-jejak Turki Utsmani kita akan banyaknya kedai-kedai itu dekat masjid, tetapi diskusinya hilang, bahsul masailnya tidak ada lagi, tinggal ngobrolnya saja. Ngomongnya yang saf-saf itu ya. Nah, kita mengenal, dan di Turki Utsmani lah revolusinya itu ada. Tetapi kita mengenal jauh sebelum Turki, karena dari para orang yang berdakwah ke sini di zaman Abbasiyah. Tetapi kita mengenal akhirnya yang sekarang disebut grup itu berawal dari sejarah muslimin, karena memasaknya menggunakan ibrik. Ibrik itu apa? Teko, ceret dan lain-lain itu dituangkan, lalu di Jawa disebut sebagai tubruk. Saya lihat lagi. Sejarah yang sama juga berkenaan dengan pengembangan kuliner. Apakah yang ada terutama di Mediterania, di di Turki, di Suriah, di Lubnan, Lebanon, di Urdun, di Yordan, dan tempat-tempat lain. Ketika Ertugrul mencanangkan untuk menjadi orang, kalaupun dia tidak bisa nanti anaknya, kalau nggak bisa anaknya cucunya, kalau nggak bisa cucunya cicitnya, kalau nggak bisa, pokoknya dari keturunannya ini mencanangkan, menginginkan betul untuk bisa menaklukkan Konstantinia. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama adalah ma'rifah, membekali diri dengan ilmu. Tidaklah ada seorang sultan, melainkan mereka ini juga sangat matang dalam soal ilmu, wabil khusus ulumuddin. Ya. Hal yang serupa juga terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika persiapan sudah sangat panjang dan dia mulai hendak menaklukkan Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis saat itu masih di bawah cengkeraman Romawi gitu ya, bukan cengkeraman kita, bukan merdeka. Nah, bukan cengkeraman ya, bukan dalam kondisi terjajah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi meminta nasihat kepada gurunya, meminta bekal. Apa yang dilakukan oleh gurunya? Gurunya ini membekali dengan ma'rifah, dengan ilmu pengetahuan yang mencerahkan dan menggerakkan. Ditulislah kitab Tarikh Ad-Dimashqi. Tarikh Ad-Dimashqi itu tebelnya bukan main, 80 juz, 80 jilid. Ini bekal seorang guru untuk muridnya. Gitu ya. Saya sebenarnya pengen cerita panjang, tapi al-waqtu qasir wal amal kathir. Jadi nggak bisa cerita panjang. Tetapi hal yang ingin saya tekankan adalah Salahuddin Al-Ayyubi dibekali buku. Jadi menjadi panglima itu bukan berarti nggak belajar. Kitab 80 jilid. Kira-kira kalau Anda baca perlu waktu berapa minggu? Setahun. Paham? Nah, ini betul-betul paham sehingga menerapkan. Dan ketika hendak memulai berjihad,
gurunya yang lain menuliskan kitab untuknya, kitab yang judulnya Al-Jihad. Ya. Dan satu hal, Salahuddin Al-Ayyubi suatu saat ketika datang pasukan dia hendak menghadang, lalu gurunya melihat, bukan yang Ibnu Asakir, gurunya yang lain, bahwa ada sesuatu yang belum selesai, yang perlu diperbaiki dalam soal adab dan dalam soal niat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi diminta untuk menahan diri, memperbanyak munajat, memperbanyak berdoa, ya. Dan sami'na wa ata'na. Sebelum saya akhiri, tadi saya sempat bercerita tentang At-Turul. Apa yang dibekalkan pertama kali? Ma'rifah, ilmu yang betul-betul matang, sampai menggerakkan dirinya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk menyesuaikan diri, bukan hanya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi berusaha setepat mungkin apa yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW, walaupun tidak diperintahkan, dia berusaha menyukainya. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, kalau kita meniru, tidak semuanya berpahala. Ya. Beliau suka suka labu kuning misalnya, lalu atuba, ya, lalu kita niru. Nirunya kenapa? Enak ya rasanya. Ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau menirunya karena kecintaan, maka kita mendapatkan kebaikan dari kecintaan itu. Nah, inilah yang betul-betul dikokohkan, ditanamkan oleh At-Turul, sehingga dikembangkanlah segala sesuatunya untuk tujuan kemaslahatan, untuk tujuan kemanfaatan. Maka seni kuliner berkembang di wilayah itu hingga wilayah-wilayah lain sampai ke Maghribi, Maroko. Semuanya perkembangan awalnya karena pertimbangan kemaslahatan, karena pertimbangannya kemanfaatan. Itu berbeda dengan apa yang berlaku tadi di Austria dan di negara-negara Eropa lain yang non muslim. Mereka mengembangkan bermacam-macam itu karena tana'um, hanya eksplorasi kenikmatan, keasikan itu. Karena itu saya termasuk orang, walaupun pernah punya alatnya, menghindari bikin macam-macam itu, hanya berorientasi pada kenikmatan. Seorang dai kalau dia lemes, tidak siap untuk bergerak hanya karena minuman kesukaannya, makanan kesukaan tidak tersedia, dia sudah enggan berangkat, berarti dirinya terjajah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, 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 Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak sekali ilmu yang didapatkan ya, manfaat terkait. Kita baru ngobrolin kopi saja sepanjang ini. Ustaz tuh pernah membaca tulisan-tulisan beliau, para santriwan-santriwati, itu mulai dari makanan, terus parfum, bahkan ada yang terkait karena kaum muslimin. Seingat anak antum nggak pernah ke Turki, tapi nggak pernah mau foto di Hagia Sophia. Itu antum bukan ya? Antum gitu. Mungkin nanti bisa diceritakan. Monggo untuk santriwan, santriwati atau ustadz, ustazah yang hendak bertanya terkait apakah itu terkait parenting, karena beliau memang pakarnya, pula terkait hal-hal yang mengganjal, silahkan insyaallah ditanyakan dan akan dijawab untuk putra 2, putri 2, mengingat waktu yang sudah. Kalau sedikit. Khusus Hagia Sophia, kalau orang Yunani bacanya Hagia Sophia. Nah, tapi karena kita ini Muslim, kita bacanya Hagia Sophia. Sekarang saya sudah mau masuk karena dia sudah kembali menjadi kehormatan bagi Muslimin. Meskipun kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih untuk sholat Jumat di masjid depannya. Kenapa masjid depannya? Karena masjid depannya itu didirikan waktu itu disebabkan kekhawatiran tatkala muslimin banyak yang begitu terpukau, terkagum-kagum oleh kemegahan Hagia Sophia,
maka sultan yang berkuasa saat itu memerintahkan untuk membangun yang menjadikan orang tak lagi kagum kepada arsitektur dari Hagia Sophia. Adabnya Sultan Turki Utsmani saat itu tidak pantas membangun yang megah kalau Masjidil Haram tidak dimegahkan. Ya. Yang kedua, kalau membangun masjid, kalau tidak memugar yang ada di Makkah Al-Mukarram, yang di Masjidil Haram, maka tidak boleh membangun menara melebihi yang ada di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram tidak bisa dibangun dengan dengan arsitektur persis di Turki, karena di dalamnya ada Ka'bah yang nggak boleh nggak boleh dihilangkan, ya. Dan ternyata setelah selesai Masjid Sulaiman yang saya lupa namanya ya, depannya Hagia Sophia itu, ternyata jumlah menaranya lebih banyak dibanding jumlah menara yang ada di Masjidil Haram. Beliau menangis dan beliau memerintahkan untuk segera memugar, menambah menara yang ada di Masjidil Haram. Itu merupakan bagian dari adab yang sangat tinggi, bagian dari adab yang sangat tinggi, dan beliau baru berkenan untuk sholat di masjid itu setelah yang di Masjidil Haram sudah selesai dibangun menara. Ini mengingatkan kita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka beliau menjadi khalifah dan beliau tidak pernah menampakkan kakinya hingga tangga tertinggi dari mimbar Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq memilih setangga di bawahnya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan hal yang serupa, yakni merasa sangat tidak pantas, merasa sangat tidak sopan, merasa sangat tidak baik kalau duduk di mimbarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduknya di tangga pertama sedangkan kakinya di lantai. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, barulah Utsman bin Affan radhiyallahu an naik ke mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Bukan karena menaiki mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi karena tidak ada lagi yang lebih rendah dibanding lantai. Nah, di masa Turki Utsmani, maka sebagai bentuk adab juga dibikinlah tangga tambahan sementara mimbarnya Rasulullah Muhammad SAW di atasnya. Nah, Masya Allah, kita melihat, karena tadi disebutkan, kita melihat betapa kecemerlangan itu, betapa keunggulan itu, betapa kehebatan itu di zaman, di masa-masa keemasan Islam senantiasa dilandasi oleh adab yang sangat kuat. Namanya Muhammad Al-Fatih, tetapi senantiasa dia tunduk kalau gurunya memberikan perintah kepadanya. Kenapa? Karena di hadapan gurunya dia adalah murid. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol dari putra mau putri, silakan angkat tangannya. Putra. Terkait psikologi kah atau apapun, insyaallah. Putra. Nah, mungkin yang putra lagi loading kan. Putri. Ya, atas nama Batul. Ya, silakan disampaikan aja, Mbak. Nggak nyampe kayaknya ini. Jazakillah khair.
Kita sering bertanya tentang teknik membaca. Tidak, bukan teknik membaca, melainkan tentang barokahnya waktu yang ada pada mereka. Bukankah para ulama terdahulu itu juga memiliki kesibukan, mohon maaf, berbeda dengan penulis-penulis zaman sekarang ini yang kerjaannya memang cuma nulis, gitu ya. Mari kita tengok, para ulama terdahulu itu memiliki kesibukan yang luar biasa. Tidak pakai laptop, tidak pakai iPad, tidak pakai tablet, gitu. Apa dilakukan? Dengan pensil yang diraut atau dengan pena yang dicelup. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala suatu ketika berkunjung ke rumah muridnya, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Inilah kunjungan yang sangat fenomenal. Putranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala heran dengan orang yang satu ini. Ayahnya sangat sering menceritakan tentang keutamaannya. Akan tetapi ketika melihat guru, melihat orang yang sangat dikagumi oleh ayahnya ini, makannya banyak. Lu katanya orang zuhud kok makannya banyak. Kemudian di waktu malam terus berjaga, tapi tidak melakukan sholat malam. Aneh lagi ini, hebatnya di mana ini? Dan ketika subuh tiba, maka Imam Syafi'i ini langsung ke masjid. Kok nggak wudhu ini? Untunglah waktu itu tidak pasang status di medsos ya, di WA. Aneh banget nih, nggak pakai wudhu sholatnya. Bukan. Nah, lalu akhirnya putra dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ini bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai 3 urusan tadi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak melihat sebaik-baik makanan dalam makanan yang makanan orang soleh yang diberikan orang soleh. Aku tidak melihat orang yang lebih baik daripada ayahmu. Maka aku menghabiskannya karena ini adalah makanan yang paling barokah yang aku ketahui. Kemudian kenapa kok semalaman itu bertekun? Karena beliau itu ada masalah yang difikirkannya dan malam itu ketemu jawabannya. Maka beliau khawatir kalau tidak menuliskannya umurnya tidak sampai. Umurnya tidak sampai, padahal ini merupakan fardu kifayah yang kalau beliau tidak menuliskannya khawatir muslim tidak mengetahuinya. Maka dalam waktu satu malam itu lahirlah satu kitab. Makanya saya dulu merasa heran, saya pernah jadi dosen di sebuah kampus di Yogyakarta. Saya jadi dosen sebenarnya baik sekali. Kalau ujian akhir itu saya kasih 1 soal. Dan saya kasih waktu 2 minggu. 1 soal, boleh kerjasama, boleh bertanya ke orang lain, boleh nanya orang, tapi nggak boleh nyontek. Ya. 1 mahasiswa, 1 soal, beda-beda soalnya. Dijawab dalam bentuk makalah, boleh minimal 60 halaman kuarto, gitu ya. 1,5 spasi dengan ukuran font 11. Ada yang nawar, boleh lebih pendek, boleh 40 halaman berbahasa Inggris. Ada yang mengumpulkan tugas, saya buka tengah-tengahnya, bahasa Inggrisnya cakep nih. Tapi begitu saya buka kata, kok bahasa Inggrisnya rasa-rasa Klaten ini. After that, koma. Nah, ini berarti bahasa Inggrisnya bahasa Inggris ini nih. Tapi kan saya nggak boleh nuduh. Saya bingung gimana menemukannya. Akhirnya dia ngasih tahu. Saat itulah saya berkenalan dengan Syekhuna Google. Ana ada muskilah saya. Tunjukkan, ternyata salah ketiknya pun sama. Akhirnya karena saya ingin menghargai masa ini, saya kasihlah nilai E sebagai kenang-kenangan. Ya. Agar curangnya tidak dilanjutkan. Sehingga sampaikan kembali lagi dia. Saya ingin teruskan lagi. Jadi semalam bisa tulis kitab. Saya ingin contoh lagi. Ada seorang syekh yang sekarang masih hidup. Dulu tinggal di Mesir, sekarang tinggal di Doha di Qatar. Suatu ketika dalam perjalanan di pesawat,
nggak pakai laptop gini, nggak pakai tablet, nulis turun jadi kitab, bukan jadi surat, gitu ya. Nah, demikian pula kalau menulis itu Anda baru cari-cari, tulisan Anda nggak bisa matang. Nah, jadi kalau nulis itu bukan cari-cari. Kita ini sudah baca, dan bukan cuma baca, kita sudah memikirkan, kita sudah matang. Maka kalau nulis spontan, nanti baru cari, oh di mana ini, untuk mengecek nukilan saya sudah presisi belum, sudah persis belum, ya. Tapi kalau baru nyari-nyari, akhirnya kan kaku sekali tulisannya. Jadi yang menjadikan tulisan itu mengalir karena dia sudah ada dalam diri kita. Seperti hanya kalau kita ngobrol macam-macam kan bisa langsung nukil sana nukil sini tanpa kita perlu ngecek dulu. Artinya ngecek itu nanti hanya untuk memastikan nukilan saya sahih enggak. Kalau menukil itu sahihkanlah, jangan sepotong-sepotong. Nah, jadi kalau menulis saja, coba bayangkan, nulis 80 jilid, masing-masing jilid sekitar 1000 atau 800 halaman. Itu kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih banyak lagi karena kata-kata dalam bahasa Arab kan lebih hemat ya. Nah, itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia lebih banyak lagi tuh, lebih banyak lagi. Waktunya berapa lama? Kalau baca mungkin lebih cepat ya, tapi nulisnya ini perlu dibekalkan segera. Itulah keutamaan umur yang barokah. Jadi bukan cuma efektif, cuma hari ini alangkah banyak di antara kita itu sok sibuk. Ini nanti tolong ya dibaca. Waduh, aku ini nanti hari ini mau pergi kemana? Ke Jakarta. Naik apa? Naik kereta api. Oh, kamu jadi kondekturnya? Enggak sih. Kita naik kereta kan kita pengangguran, ya enggak? Kita naik pesawat, kecuali kalau kita jadi masinis, jadi pilotnya, kita itu pengangguran. Nah, alangkah banyak orang itu merasa terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal sederhana. Sementara sementara orang-orang soleh itu merasa khawatir waktunya terbuang sia-sia, padahal orang melihat waktunya sangat sempit. Saya belum sampai level itu, tapi ada beberapa buku yang saya tulis tatkala nunggu jemputan panitia, ketika saya di kereta api, ketika saya di pesawat. Buku mencari ketenangan di tengah kesibukan sebagian besar saya tulis saat saya di bandara atau saya di pesawat itu. Karena ketika saya di pesawat, saya tidak ikut disuruh-suruh ngantar-ngantar makanan, enggak. Saya itu pengangguran, walaupun tampaknya sedang dalam perjalanan. Nunggu di bandara, nunggu itu akan lebih melelahkan kalau kita tengok mana ini. Tapi kalau kita begini dan nulis ya, maka saya dulu itu ada HP itu yang lebih banyak dipakai untuk nulis. Buku mencari ketenangan dengan kesibukan, segenggam iman anak kita, berdoalah untuk urusan apapun, itu sebagian besar saya tulis dalam perjalanan. Ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita membaca jangan buru cepatnya, kecuali kalau kita bekerja sebagai tukang pencari informasi atau tukang memberi pengumuman. Tapi kalau kita membaca untuk memahami, maka bacalah dengan mendalam, deep reading. Quran pun kita baca dengan tartil, jangan ngebut. Nah, kalau kita betul-betul lekat dengan sesuatu, memahami sesuatu, menekuni sesuatu, maka kita akan lebih mudah paham. Ketika kita lebih mudah paham, baca itu jadi cepat. Dan kita juga akan lebih mudah mengenali, oh error ini error ini. Kenapa? Karena kita sudah sangat kenal itu. Kita datang ke saudara dokter, belum diperiksa, wah mas, jenengan ini kurang minum airnya nih mas, kurang minum air putih. Apa dia dukun? Bukan. Tapi karena ilmu itu sudah sangat melekat pada diri dia, sehingga dia langsung tanggap, langsung mengenali. Wallahu a'lam bishawab. Putri masih ada slot 1, Putra masih 2 slot, silahkan. Kelas 12.
Putri ada? Atau yang di luar? Masih ada yang di luar? Ada yang mau nanya nggak di luar? Enggak. Ada apa ini? Ya, silakan Mbak. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, tetapi jangan bertanya karena sungkan. Ya, misalnya kasihan sudah bicara nggak ada yang tanya, karena itu termasuk bagian dari menyia-nyiakan umur. Langsung aja Pak, soalnya nggak ada yang wireless ini. Bisa suara agak kuat sedikit, silakan. Karakter anak. Kalau ibunya mati ketika melahirkan, ya nggak mungkin ibunya, no. Gini loh, tugas kita itu, kita ini kok jadi sibuk. Ayah yang menurunkan karakter pada anak perempuan adalah ayahnya. Itu semua tilwakol katanya. There is no single research we can prove. Gak ada satu penelitian yang dapat kita buktikan kebenarannya, gitu ya. Tetapi banyak sekali tilwakol semacam itu. Nah, andai kata betul bahwa seorang ayah automatically menurunkan karakter kepada anak perempuannya, seorang ibu menurunkan karakter kepada anak laki-lakinya, maka kita tidak perlu pendidikan. Ya kan? Sudah terbentuk. Karakter building atau bina usaha itu memerlukan beberapa aspek. Ada pemahaman cukup tidak. Ada bina udawafi' as-sulukiyah, ada dorongan motivasi perilaku. Jadi bukan cuma pola-pola kegiatan. Kalau misalnya ada seorang anak hanya disibukkan dengan pola-pola kegiatan, mohon maaf, kadang-kadang ada yang disibukkan dengan banyak kegiatan. Alasannya apa? Biar gak punya waktu luang. Saya tanya, kenapa gak boleh punya waktu luang? Biar gak mikir yang enggak. Saya bingung juga. Biar gak mikir yang enggak. Terus manfaatnya apa? Biar anak itu berpikirnya lurus. Lah kalau berpikir yang enggak juga gak pernah, dia karena sangat sibuk, kapan dia belajar berpikir lurus? Ya enggak? Kapan dia berpikir lurus? Nah, jadi yang perlu itu kita mengarahkan itu dari semenjak awal, semenjak dia belum mumayyiz. Kenapa sebelum mumayyiz? Karena begitu mumayyiz berlakulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah berkata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta. Nah, bukan yang fa'abawahu itu ya, itu juga hadis sahih. Dalam hadis riwayat Ahmad, hatta sehingga yu'riba anhu lisanuhu, fa idza 'abbar anhu lisanuhu imma syakiran. Mohon maaf ini saking semangatnya. Saya tak dulu ya. Saya teruskan lagi. Imma syakiran wa imma kafura. Dia. Nah, jadi terus kapan ini terjadi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwa imma syakiran wa imma kafura itu terjadi ketika artinya kita perlu memeriksa ini anak lurus on the track atau cenderung bengkok, cenderung menyimpang. Itu ketika anak mumayyiz. Mumayyiz itu kapan? Usia 7 tahun. Karena apa? Karena penggunaan akalnya. Pertanyaannya, kalau orang tua tidak pernah mengajari anak untuk menggunakan akalnya, kira-kira anak itu akan bisa berpikir enggak? Sangat berbeda antara cuma tahu, hafal. Nah, ini baik enggak?
Kok nggak baik kenapa? Kan Bapak udah bilang, artinya dia tidak mengerti. Nggak baiknya di mana? Dia nggak baiknya di mana? Anak itu perlu diajari, dilatih untuk berpikir. Contohnya lagi, mohon maaf khususnya Mbak, karena saya belajar parenting itu ketika saya SMA. Kenapa? Karena saya sudah memikirkan untuk menikah saat SMA. Tapi kan pemerintah negeri kita yang Sematawayang, yang kita cintai, kita sayang sekali banyak utangnya ini kan lucu sekali. Iya nggak? Nikah nggak boleh. Zina boleh. Apa buktinya? Siswi hamil di luar nikah nggak boleh dikeluarkan. Aneh bener nih. Yang nikah nggak boleh sekolah. Ini kan aneh. Aneh. Katanya sila pertama kegoran yang Maha Esa. Terusan lagi. Jadi ini perlu dihidupkan. Anak, misalnya ada anak nangis, anak bertengkar. Kadang orang tua mengajari anak itu untuk membenci kebenaran atau untuk mencintai kezaliman. Apa ada? Banyak. Adiknya nangis. Kalau adiknya nangis, yang bersalah siapa? Ini dia musibahnya. Makanya lalu lintas kita tuh ruwet. Kenapa? Karena kalau senggolan antara motor dengan sepeda ontel, yang salah mesti motornya. Akibatnya apa? Kita nggak belajar tertib. Lu kakak itu dosanya apa? Kakak itu dosanya apa? Kok langsung kakak itu? Makanya banyak kakak itu nggak suka punya adik. Walaupun saya juga bingung ketika anak saya yang bungsu, sekarang sih sudah enggak, setahun terakhir sudah enggak. Bertahun-tahun dia komplain kok dirinya nggak punya adik. Loh, bapaknya itu nggak bisa bikin adik. Ya enggak? Jangan GR. Banyak orang berpikir tuh sok GR terbalik-balik. Wong dokter spesialis kandungan nggak punya anak aja ada kan? Itu artinya dia nggak bisa menakdirkan dirinya sendiri. Teruskan lagi. Ada adiknya nangis, yang salah siapa? Sial bener jadi kakak. Nah, jawaban kakak itu berarti kita masih zalim pada manusia. Walaupun zalimnya adalah pikiran. Belum, memangnya kakak itu pasti banyak salahnya? Memangnya kakak itu pasti yang melakukan kezaliman? Tidak. Maka kita perlu cek. Saya tanya pada anak saya satu ketika, saya pas ngomong ngantuk ini baru nyampe anak saya nangis. Kamu nangis kenapa kamu? Habis mbak. Mbaknya disebut semuanya. Enggak. Nah, stop dulu ya. Bapak tanya dulu. Oh, mbak. Mbakmu ngapain? Aku dipukul. Oh, adik. Sebentar nak ya. Kamu anaknya bapak, kamu juga anaknya bapak. Masing-masing dapat giliran yang sama. Bapak tanya adikmu dulu sampai selesai, dengarkan baik-baik. Kalau ada yang nggak cocok atau ada yang keliru, ada yang nggak benar, nanti silakan kamu koreksi. Dan nanti adikmu juga dapat mendengarkan. Oh mbak, nah mbakmu mukul kamu kenapa? Ya nggak ngapa-ngapain, nggak tahu. Awal nggak ngapa-ngapain. Oh kamu nggak ngapa-ngapain. Nah kamu tadi tuh loh pas nggak ngapa-ngapain, kamu lagi ngapain? Ya kan aku udah bilang gak ngapa-ngapain. Oh gini, nah setiap orang itu pasti sedang melakukan sesuatu. Entah dia duduk, berdiri, atau berbaring, dia pasti sedang melakukan sesuatu. Nah kamu tuh lagi ngapain sama mbak tadi? Aku kan cuma godain nih, ternyata aku cuma godain. Alangkah zolimnya pada mbaknya kalau langsung, mbak, iya mbak, hah? Kamu tuh jadi kakak. Udah belajar di boarding school lagi. Nah, anak benci sama boarding kan? Terus lagi, oh cuma godain. Kamu godainnya gimana? Terus ketika kamu godain mbakmu gimana? Mbak itu selalu nggak suka marah-marah. Nah, terus yang kamu lakukan apa? Ya aku godain. Nah, terus kok kamu terus godain kenapa? Ya kan pengen ngajak main, mbak nggak mau.
Oh, jadi Mbak udah larang kamu. Ya Mbak tuh marah-marah. Oh, jadi kalau gitu yang menjadikan Mbak mukul kamu itu siapa? Aku. Loh. Setelah itu saya baru tanya, Mbak, adikmu tadi sudah cerita. Ada yang perlu kamu koreksi gak? Enggak. Jadi benar kamu mukul adikmu. Kan tadi adik sudah cerita. Kamu gak mukul adikku kenapa? Ya kan adik udah bilang. Ya adikmu udah bilang. Nah ya, Bapak ingin tanya, kamu kok mukul adikmu karena kamu digodain adikmu, tapi kamu kok mukul adikmu ketika adikmu godain kamu, kenapa? Ya kok nggak suka? Oh gitu, Masya Allah, Alhamdulillah Bapak dapat pelajaran ini. Jadi kalau kita nggak suka karena digodain, boleh mukul. Oh Masya Allah, luar biasa ini. Jadi lain waktu kalau Bapak lagi asik gitu, kemudian kamu godain, Bapak lagi nggak pengen kamu ajak bercanda, Bapak boleh mukul kamu? Ya enggak. Nah, loh, kalau enggak gimana? Tolong ini kamu jelaskan biar Bapak itu punya ilmunya. Ya diingetin dulu. Nah, kamu tadi udah ngingetin belum? Jangan memojokkan ya, jangan memojokkan. Orang itu paling gak enak kalau dipojokkan atau disalahkan. Ya. Menyadari kesalahan itu berbeda. Nah, kamu udah ngingetin belum? Belum. Jadi kalau gitu gimana? Ya aku juga salah sih. Nah akhirnya mereka berdua saling minta maaf. Endingnya sini main. Coba kalau sini. Jadi menangis kenapa itu? Diem. Berarti kakaknya musibah. Ya enggak? Musibah. Apalagi bilang, minta maaf. Mohon maaf, ini tidak menyinggung kalian loh. Kok ketawanya ada banyak yang aneh nih. Kira-kira kalau minta maaf, itu hatinya masih terluka nggak? Jadi tolong belajarlah untuk adil. Kalau ada motor nyerempet sepeda ontel, yang salah belum tentu motornya. Punya motor itu bukan termasuk dosa besar. Nah iya toh. Hari ini lalu lintas kita semrawut, kenapa? Karena kalau motor nyenggol kalau mobil nyenggol motor, yang salah siapa? Mobilnya. Ini cara berpikir yang idiot, jangan dirawat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada di antara orang tua kita itu yang cara berpikirnya semacam itu, maklumi. Kenapa? Itulah hasil pendidikan. Sekaranglah berlatih. Dari sini apa yang saya sampaikan, bukan bapak, bukan ibu yang paling berpengaruh. Wong hadisnya enggak gitu. Gitu ya. Siapa yang menentukan seseorang itu bengkok atau tidak? Kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Ya, walaupun ini kaitannya awalnya adalah dengan tauhid, tetapi ikutannya adalah dengan akhlak dan lain-lainnya. Kedua orang tuanya. Mohon maaf, sekarang ini banyak yang aneh-aneh. Misalnya, seorang bapak harus hadir ketika anaknya mimpi basah. Dia masuk anaknya terus kemudian dikasih alat sensor gitu, sehingga basah. Ya nggak gitu kali. Saya juga pernah anak-anak. Saya umur 7 tahun ngaji di Langgar, ngaji kitab fikih dasar. Safinatun Najah. Orang kamu nyebutnya ngaji sulam. Sehingga sebelum umur 10 tahun, bahkan belum umur 9 tahun, sudah ngerti hukumnya. Wong umur 7 tahun kita sudah diajari kaifiyah mandi jinabah, gitu ya. Apa yang mewajibkan mandi sudah diajari, walaupun masih abstrak penjelasan dari gurunya. Bertemunya 3 percabangan,
cabang Solo, cabang Boyolali, cabang Jogja. Nah, bertemunya 3 percabangan. Tapi sudah mulai paham. Sehingga ketika seorang anak itu mimpi basah, orang tuanya tidak harus hadir. Jangankan gitu, suatu hari seorang kakak saya di bulan Ramadan nggak berpuasa, lalu makan sembunyi-sembunyi di dapur. Anaknya ngelihat, belum umur 10 tahun. Anaknya bilang, "Mak, lampau sama singitan, Mak. Ngapain sembunyi-sembunyi? Sama ini kalau diskon." Mak itu lagi dapat diskon, gak apa-apa sama mangan balik, Mak. Gak apa-apa, Mak itu makan di ruang tamu. Kenapa? Karena anaknya sudah paham. Hari ini seorang ayah harus hadir ketika anaknya mimpi basah. Kita gak tahu takdir. Misalnya bapaknya di rumah, tapi pas anaknya itu mimpi basah, bapaknya masuk rumah sakit. Opname, memangnya bisa bilang ke UGD, Pak, saya mau pulang sebentar. Kenapa? Anakku habis mimpi basah. Ini dia kalau kita itu jauh dari ilmu. Karena itu ilmuilah dengan benar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an-nasu thalathah, manusia ono 3 macem. Saya bukan yang pertama. Muga-muga isi nyantol didik dengan yang kedua. Apa itu? Yang pertama adalah alim Rabbani. Alim Rabbani itu bukan yang pakai baju Rabbani, bukan. Alim Rabbani itu dia mengilmui dengan benar, dia mengamalkan apa yang diilmui itu dengan benar, dan kemudian yang ketiga dia mengajarkan ilmu yang telah diamalkan tersebut. Itu namanya alim Rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah, orang yang menuntut ilmu di atas jalan kebenaran. Yang ketiga, wahamaj ro'a'u atba'u kulli na'iq, orang awam. Orang kedua tadi berjadi awam, tapi jalannya benar, yang mengikuti setiap yang sedang berteriak, yang sedang viral. Nah, orang ketiga ini dijamin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka berjalan tidak di bawah cahaya ilmu, bil makna tidak di bawah cahaya hidayah, cahaya Islam ini, dan mereka tidak punya pegangan, terombang ambing. Jadi sekali lagi, misalnya gini loh, saya kasih tambahan. Allah itu adil tidak? Adil. Kalau Allah maha adil, maka seorang anak yang tidak sempat ditunggui bapaknya punya hak yang sama nggak untuk bisa berhasil? Punya. Imam Syafi'i tidak ditunggui bapaknya, gitu ya. Bukan berarti kalau begitu bapaknya dihadirkan kembali dalam bentuk misalnya manekin gitu, bukan. Tapi hari ini orang mengatakan kalau anak nggak ketemu bapaknya pasti akan rapuh jiwanya. Dari mana, bro? Junjungan kita yang paling mulia belum lahir bapaknya sudah wafat. Ya enggak? Ketemu ibunya juga cuma sebentar. Kalau bapaknya masih hidup, ya perlakukanlah anak dengan baik. Jangan seperti anak yatim. Itu kalau bapaknya masih hidup. Tetapi kalau bapaknya error, bukan berarti pura-pura baik, gitu ya. Masih banyak orang-orang yang hebat dan ditinggal oleh bapaknya. Bukan berarti bapak-bapak boleh meninggalkan seenaknya. Ingatlah bahwa kalau kita berdoa untuk orang tua kita, itu doa bersyarat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi walaupun kita nangis sampai bengkak mata kita, tetapi dulu ada satu di antara orang tua kita itu memang gak ngerekan belas, sama sekali gak mau ngurus, kita nangis kebaikannya itu kita sendiri, dia gak dapat. Nah, ini dia yang menyedihkan. Nah, saya kira itu. Jadi jangan jangan terkecoh oleh qil wa qal, gitu ya. Tetapi yang jelas untuk mendidik anak itu kita perlu paham tentang tarbiyah, bukan cuma sekedar riayah, bukan cuma sekedar membesarkan. Orang soleh anaknya bisa salah karena orang tuanya mengidap penyakit buta tarbiyah, ummiyatut tarbawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Mas ada yang ditanyakan?
satu terakhir, kalau tidak ada nanti kita tutup dengan doa. Jangan disia-siakan. Masya Allah, betul. Suaranya yang keras ya Mas. Saya beberapa kali ditanya, apa yang paling penting atau ilmu? Apakah yang paling yang pertama kali dicari? Ilmu tentang niat. Termasuk ketika mempelajari ilmu itu sendiri, niat itulah yang harus ditata. Betapa banyak orang itu yang menyangka niatnya benar, tetapi dia menjadi orang yang pertama kali masuk neraka dan menjadi bahan bakarnya. Coba lihat Sahih Muslim, babul jihad, dan juga nanti terdapat pada bagian yang lain ya. Sudah GR masuk surga, malaikat pun nggak tahu, nggak dikasih softwarenya oleh Allah Ta'ala. Diantarkan ke surga karena matinya saat berjihad fisabilillah. Matinya saat berjihad fisabilillah, dan itu sebabnya kita itu jangan tergesa-gesa mengatakan, dia syahid. Dia syahid, kecuali kalau namanya syahid ya. Namanya syahid. Jangan tergesa-gesa mengatakan syahid. Ini sudah diangkat batil, ubah lelah jadi lillah. Ora bro, ora. Ini awalnya serar yo. Sing-sing istighfar, diampuni kesalahan kita, terus memperbaiki niat kita berikutnya gitu. Gak ending banget. Kemarin aku salah niat, hari ini aku perbaiki. Banyak gitu. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Gue kira si Nabi neng di bro. Bukankah itu yang menjadikan seorang sahabat ditegur? Kenapa? Karena dia lupa istirahat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang ke rumahnya, istrinya acak adem. Kenapa? Suaminya sudah tak berkehendak kepadanya. Kenapa? Karena suaminya sepanjang hari berpuasa, dan kalau malam sepanjang malam qiyamul lail. Gitu ya. Tak ada hari untuk istri, bahkan tak ada hari untuk dia sendiri. Tetapi karena ta'akhir dipersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan sahabat ini, maka Salman mengatakan, tidurlah. Tidak lama kemudian bangun, tidurlah. Ketika sepertiga malam terakhir barulah ketika bangun dipersilakan. Gitu ya. Apa masalahnya? Karena dia tidak memenuhi hak dirinya. Jadi seseorang itu dikatakan adil bukan hanya ketika istrinya 2, 3 atau 4. Jomblo pun dapat dilihat dia adil enggak. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang harus dipenuhi haknya. Dirinya punya hak, Allah punya hak, keluarga punya hak. Nah itu dipenuhi enggak? Kalau ada seorang laki-laki mengatakan kepada kalian yang sebelah sana, waktuku hanya untukmu. Atau dulu, ini mohon maaf, di zaman saya masih agak beliau dulu dia. Ada penyanyi Mesir mengatakan, ana kulli laki, ana umri laki. Zalim. Keseluruhan hidupku hanya untukmu. Belum apa-apa sudah error. Waktuku hanya untukmu, ini berarti sudah gak adil. Gitu. Jadi kembali, lalu apa yang paling perlu kita pahami? Niat. Ilmu tentang niat. Loh, bukannya tauhid karena tidak ada niat, kecuali kita harus memahami dengan jernih mengenai tauhid. Karena ikhlas itu
Nah, ikhlas ini juga banyak salah pahami. Ada orang kehilangan sandal, udah diikhlasin saja. Ini dari mana ini? Oh, nggak beramal. Ikhlas kan cuma dua unsurnya, melakukan amal maupun ibadah. Yang kedua, dia melakukan itu semata-mata untuk meraih ridha Allah, baik dia merasa berat ataupun ringan, gitu kan? Hari ini banyak orang mengatakan lebih ikhlas mana, sedekah 1000 atau 1 juta. Ringan di hati itu gak sama dengan ikhlas. Orang ria itu juga banyak yang ringan di hati, gitu ya. Jadi karena itu, apa yang paling perlu lanjut pertama? Niat. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, syukran, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Jadi beri tepuk tangan yang meriah. Tafadhol. Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Untuk selanjutnya penyerahan cenderamata ya Ustaz ya. Cenderamata ke Ustaz Muhammad Fadil Azim. Ini adalah foto anak saya yang sekarang kelas 2 sanawiyah. Dan anak inilah yang ketika kecil SD meminta buku saya, judulnya Saat dari Dalam Anak Kita. Yang kadang-kadang dia baca, Pak, ada penulis yang nulisnya gini, luangkanlah waktu untuk anak. Ya, mengingat waktu yang sebentar sudah masuk zuhur, untuk doa kita bersama saja, nanti Ustaz kembalikan kepada MC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahillah wa liridhallah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator mengembalikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita dapat bertemu di kajian-kajian, di seminar-seminar selanjutnya dengan keadaan yang tentunya terus lebih baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Fadil Azim beserta moderator Ustaz Mahmud Abdul Halim. Semoga ilmu-ilmu dan apapun yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya sampai kita nanti bertemu dengan kepada Tuhan kembali.
menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara kegiatan seminar motivasi atau parenting Al-Quran pada siang hari ini dalam rangka acara Milad Al-Hikmah yang ke-21 dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza wajadtu khati minni sa'aqul afwa minkum. Saya selaku MC minta maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang putra tetap di sini, sementara putri bisa kembali ke tempat masing-masing. Syukran.